ini saya diminta sama Erwin ya untuk memberikan tutorial program ekstrak ya. Sebelumnya sudah ada yang tahu itu program ekstrak itu apa? Belum ada ya? Belum ada yang pernah pakai ya? Belum. Nah, ekstrak itu adalah salah namanya UC Fiber. Dulu itu dibikin oleh Dr. Charles Chadwell dari Universitas Berkeley ya. Kemudian jadi komersial, jadi program komersial, namanya berubah jadi ekstrak sekarang ini. Nah, biasanya ekstrak ini digunakan untuk analisis penampang. Misalnya kita butuh dari momen kurvatur dari suatu penampang, nah itu kita bisa menggunakan program ini, program ekstrak. Nah, selain program ekstrak ini masih ada juga program lainnya, misalnya seperti Respon 2000 gitu ya, atau Membran 2000. Nah, bedanya itu kalau di ekstrak ini dia sudah bisa menggunakan confined concrete ya. Kalau untuk confined concrete sudah belajar ya di perilaku struktur betonnya ya, yang dari Mander. Sudah ya. Nah, itu kita langsung saja, langsung ke contoh saja ya. Misalnya di sini saya ambil dari bukunya Jack Mohle, itu Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings. Nah, misalnya kita punya penampang balok di sini ya, penampang balok seperti yang terlihat pada slide. Kemudian material properties-nya itu 4000 PSI atau 4 PSI atau 28 MPa. Kemudian kita menggunakan mutu tulangannya itu A706 ya, yang grade 60-nya. Nah, di sini kita akan mulai memodelkan penampang ini di dalam program ekstraknya. Nah, yang pertama itu kita akan membuat new project dulu ya, create new project. Itu kita bisa klik saja. Kita klik saja ikon putih yang saya lingkari warna merah ini. Atau bisa juga dari title bar drop-down menunya itu dari filenya select new gitu ya. Nah, di sini kita harus mengisi semua yang dibutuhkan ya, misalnya user's name, company, job name, job number, project title, project description. Nah, itu kita isi semuanya. Kemudian setelah itu nantinya baru kita klik forward di sini ya. Jadi kita klik forward di sini. Ini kita klik forward. Kemudian setelah itu nanti akan masuk ke menu ini. Nah, di sini kita bisa mengisi nama sectionnya ya. Misalnya dalam satu file ini ada beberapa penampang begitu misalnya. Jadi kita isi nama penampangnya di sini. Nah, kita bisa mulai dari template-nya. Ya, ekstrak ini sudah diberikan template. Jadi nanti kita tinggal mengisi berdasarkan template-nya saja. Nah, untuk satuan unitnya itu bisa pakai yang SI atau bisa pakai yang metrik juga, tergantung kita yang menganalisisnya mau pakai satuan seperti apa. Karena ini contohnya menggunakan buku dari Mohle ya, jadi saya pakai satuan unitnya itu kip inci, biar nanti bisa dibandingkan sama hasil dari kalkulasi manualnya si Jack Mohle ya. Nah, setelah kita isi nantinya itu kita klik begin extract gitu. Nah, di sini pada section information itu nanti ada jenis-jenis penampangnya. Kita mau analisisnya itu apakah kolom, apakah balok T gitu. Nah, di situ kita pilih. Karena di sini pada contohnya itu kita menggunakan balok ya, balok rektangular begitu. Nah, kita pilih yang rectangular beam di sini. Ini kita pilih rectangular beam, kemudian untuk sengkangnya di sini kalau di contohnya itu hanya single hoop ya, single hoop saja, jadi tidak ada ties di penampang baloknya ini. Jadi kita pilih yang single hoop sini. Nah, kemudian beam core detail. Nah, transversing bar size ini tulangan sengkangnya ya. Di sini kita pakai nomor 4, terus jarak spasinya itu, spasi antar sengkangnya itu pakai 4 inci di sini. Nah, setelah itu kita klik next nantinya ya.
Kita klik next. Nah, di sini kita akan mengisi geometri dari penampangnya sesuai penampang yang diberikan di buku untuk ya sebagai acuannya sekarang. Misalnya lebarnya di sini 18 inci, kemudian tingginya 24 inci, tebal selimut betonnya 1,5 inci, kemudian kita isi berapa jumlah tulangan atasnya, kemudian kita isi berapa tulang bawahnya, sama diameternya kita sesuaikan. Nah, seperti yang terlihat pada slide ini ya. Kemudian selanjutnya nanti kita klik next. Nah, yang di sini kita akan mengisi material yang akan digunakan dalam penampang kita. Nah, ini beton bertulang, berarti ada material beton dan material tulangan bajanya gitu. Pertama kita isi itu cover konkretnya. Nah, kalau untuk selimut betonnya itu kita menggunakan unconfined concrete. Jadi hanya pengaruh dari FC saja. Jadi kita add new di sini, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita isi berapa kuat tekannya, kuat tekan rencananya. Tadi di sini kita pakai kuat tekannya itu 4000 PSI atau 4 KSI ya. Jadi kita inputkan 4 KSI di sini. Nah, kemudian untuk masing-masing material itu punya value strength-nya masing-masing. Misalnya ada yield strength-nya, crushing strength-nya, ada spalling strength-nya. Nah, ini bisa dilihat di ICA 318 atau mungkin ada juga di SNI Beton ya, sini 2847. Nah, kalau untuk value strength-nya itu, kalau kita mau cover spalling-nya itu tidak mengontrol analisis dari program ini. Misalnya, kalau dia spalling, covernya sudah spalling atau crushing, programnya akan terus melanjutkan analisisnya. Jadi kita pilih, misalnya kita isi di sini value strength-nya 1 di sini. Nah, tapi kalau kita mau terminate, misalnya sudah crushing atau sudah spalling, dia harus terminate, itu berhenti programnya, berarti kita isi nilai value strength-nya. Nah, setelah ini setelah kita isi semuanya, itu kita klik apply. Kalau untuk yang lainnya ini, misalnya concrete elastis modulusnya, ini akan dihitung otomatis dari softwarenya, ekstraknya. Kalau dalam satuan MPA itu 4.700 akar FC prime ya. Nah, setelah kita klik apply di sini, oke, selanjutnya kita akan mengisi beam core konkretnya. Nah, beam core konkretnya ini adalah konkret yang berada di dalam dari sengkangnya. Nah, di sini merupakan confined concrete. Nah, confined concrete-nya ini kita isi dulu FC unconfined-nya, yang tadi itu 4 KSI FC unconfined-nya. Kemudian kita hitung confined concrete strength-nya. Kita hitung confined concrete strength-nya yang di sini. Nah, karena di sini sudah sesuai ya, sengkangnya sudah sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan template-nya tadi, sesuai template-nya tadi, hanya single hoop saja. Kalau nanti misalnya di dalam sengkangnya itu ada ties lagi, ada beberapa ties lagi, maka nilai-nilai ini, X transverse, Y transverse, kemudian confined area, average distance between tight longitudinal bars itu harus kita ubah sesuai dengan penampang dan tulangan dari sengkang dan ties-nya. Nah, bagaimana mengisinya ini, menghitungnya ini bisa mengacu pada confined concrete-nya Mander ya. Jadi semuanya ada di sini, nanti tinggal cari saja paper confined concrete-nya Mander. Nanti di situ ada perhitungan bagaimana menghitung FCC. Nah, untuk menghitung FCC kan nanti ada X transverse reference ratio sama arah Y-nya juga ada. Nah, nanti perhitungannya bisa dilihat di situ. Kemudian untuk crushing strain-nya itu sama, bisa mengacu pada confined concrete-nya Mander. Di sini kan nanti di confined concrete-nya Mander juga ada menghitung volumetriknya. Nah, di situ disesuaikan kalau misalnya tulangannya, sengkangnya atau ties-nya itu berbeda dengan template yang kita gunakan. Ini perlu dimodifikasi. Nah, tapi kalau sama di sini karena sama dengan sesuai dengan template-nya, jadi kita bisa pakai default-nya dari ekstrak ini. Nah, setelah itu, setelah kita ganti semua nilai-nilai ini,
nilai-nilai ini misalnya kalau ada perubahan, jangan lupa diklik confined concrete strength yang sama dengan ini aja, akan hitung ulang nanti nilai confined concrete strength sama crushing strength-nya. Nah setelah itu nanti baru kita klik apply. Setelah kita klik apply nanti akan muncul kurva dari stress strain dari material confined concrete-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengisi material dari tulangan bajanya. Nah, di sini pada contoh ini kita menggunakan material bajanya itu ASTM A706 grade 60. Kita klik add new di sini. Kemudian nantinya kita isi tulangannya sesuai dengan ininya ya, dengan properties material dari tulangannya. Kemudian kita klik apply nantinya. Nah, setelah kita klik apply, kita klik next di sini ya. Kita klik next di sini. Nah, setelah itu akan muncul diskritisasi atau pembagian dari meshingnya ya, meshing dari penampang baloknya. Nah, di sini sudah defaultnya misalnya 1,313 inci dari programnya, ini bisa kita ubah, bisa kita perkecil, bisa kita perbesar. Kalau kita perkecil maka nanti pas runningnya akan lebih lama running time-nya ya. Setelah itu kita klik create section di sini. Nah, akan muncul nanti section builder seperti ini. Nah, masing-masing warna ini mengindikasikan masing-masing material. Misalnya di warna pink ini ya, ini merupakan unconfined concrete cover model, ini unconfined concrete material. Kemudian yang abu-abu yang di dalam ini adalah confined concrete material. Sorry, ini harusnya lebih panjang lagi di sini. Kemudian ini material dari tulangan bajanya yang telah kita definisikan. Kemudian ini adalah shape boundary-nya ya, yang di sini, di tepi-tepi ini. Nah, kemudian di luar ini ada bounding box-nya. Jadi penampang kita ini dibatasi oleh bounding box-nya. Kalau kita bikin penampang yang lebih besar daripada bounding box-nya, maka kita harus edit dulu bounding box-nya itu lebih besar lagi, biar penampang kita masuk di dalam bounding box-nya. Karena penampang kita tidak bisa lebih besar daripada bounding box yang kita definisikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, mau izin tanya, Kak. Ya, silakan. Mungkin di slide sebelumnya, Kak, mau izin bertanya yang tadi pada saat input crushing strain itu, Kak. Yang calculate the crushing strain ini, itu parameter yang perlu diisi itu apa aja, Kak? Yang pertama itu kan kuat leleh baja, yang kedua dan ketiga itu apa ya, Kak? Oh ya. Nah, kalau yang ketiga ini volumetric dari reinforcing ratio-nya, rasio volumetriknya itu bisa dilihat di papernya Mander ya. Bisa dari papernya Mander. Kemudian ada juga transfer reinforcing steel strength at factor-nya, itu biasanya nilainya 0,1. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya. Kak Mario, saya mau izin bertanya, Kak. Ya. Nah, terkait yang failure strain tadi, nilainya diisi 1 itu untuk apa, Kak ya? Maaf, tadi mungkin agak kurang nangkep. Oh ya. Nah, failure strain ini kita isi 1 jika kalau pada saat analisis nanti sumber betonnya itu mengalami spalling, tapi programnya nanti tidak akan berhenti. Jadi dia akan terus jalan walaupun cover konkretnya sudah spalling. Tapi kalau kita mau pas cover konkretnya spalling, terus programnya kita terminate, jadi analisisnya tidak lanjut, terus kita isi nilai failure strain-nya. Nah, biasanya itu setelah selimut betonnya crushing, itu tetap dilanjutkan analisisnya sampai dia fail. Ini nilainya 1.
Oh, kalau misalnya kita mau dia langsung terminate, langsung berhenti, isinya nilainya berapa ya, Kak Mari? Failure strength-nya tergantung ini batasannya gitu. Oh, tergantung waktu fail, Dari satu ya. tergantung Iya. waktu strain, waktu spoilingnya ya? Iya, benar. Oh, oke. Ya, makasih Kak Maria. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelumnya itu saya jelaskan sedikit tentang stiffness komponen ya. Jadi ada beberapa stiffness komponen dalam struktur itu. Pertama itu ada material, kekakuan materialnya. Kemudian ada kekakuan penampangnya. Kemudian ada kekakuan member. Nanti terakhir baru ada kekakuan strukturnya ya. Nah, yang tadi kita isi itu, stress strain-nya itu kita masih tahap dalam material stiffness ya, kekakuan materialnya. Jadi stress strain material dari beton, kemudian stress strain dari material dari tulangan bajanya. Nah, nanti setelah kita isi material stress strain materialnya, di bawah selanjutnya itu kalau pada tingkat penampang itu ada dinamakan dengan kekakuan penampang, section stiffness. Nah, di sini nanti kita berbicara tentang momen kurvatur. Nah, salah satu tujuan menggunakan ekstrak itu biasa kita mencari momen kurvatur dari penampangnya. Nah, biasanya momen kurvatur dari penampangnya itu kita gunakan untuk analisis inelastis ya. Nah, setelah itu nanti kita setelah dari tingkat penampang masuk ke tingkat member atau tingkat elemennya. Kalau di elemennya nanti itu kita berbicara tentang momen rotasi. Jadi nanti ada pengaruh dari sendi plastis di sini. Nah, setelah itu secara global baru ada kekakuan struktur ya. Ini secara global kekakuan struktur. Nah, itu didefinisikan sebagai gaya sama perpindahan atau rotasi. Nah, setelah ini nanti kita akan membahas momen kurvatur. Nah, untuk mendefinisikan momen kurvatur, itu kita bisa klik loading di situ, kemudian klik momen kurvatur, atau bisa kita klik Ctrl P di situ. Nah, kemudian kita isi loading name-nya, momen kurvaturnya, misalnya MCX di sini. Kemudian momen kurvaturnya mau di running, misalnya di arah x-axis, yang ditunjukkan di sini arah panahnya ke bawah ya. Ini x-axis yang arah negatif. Jadi nanti gayanya itu akan menekan dari atas ke bawah. Jadi nanti di sini akan mengalami tekan dulu, kemudian di sini akan mengalami tarik gitu ya. Nah, kemudian kita klik apply di sini. Nah, setelah kita klik apply, kemudian kita klik analyze all. Analisis semuanya di sini, kita klik di sini. Yang tanda capture ini ya, warna kuning ini. Nah, setelah itu programnya akan running, jalan, step programnya akan jalan sampai dia berhenti. Kemudian pada step terakhirnya itu akan muncul momen kurvaturnya. Momen kurvaturnya, kemudian akan muncul juga kondisi penampang pada saat terakhirnya itu. Nah, misalnya di sini kan ada beberapa warna ya. Untuk warna putih ini, berarti betonnya ini sudah mengalami crushing ya. Sudah mengalami crushing, warna putih ini. Kalau yang dark blue ini mengindikasikan bahwa betonnya tertekan gitu. Kemudian untuk yang warna pink ini, nah ini menandakan bahwa mengalami tarik ya, mengalami tarik. Kemudian kalau yang green board ini dia menandakan bahwa tulangannya sudah mencapai di posisi strength hardening ya, strength hardening. Kalau dia warna kuning tulangannya itu nanti berarti dia belum sampai di kondisi strength hardening ya. Nah, ini hasil momen kurvatur. Kalau berdasarkan perhitungan manual and calculation-nya berdasarkan buku Mander tadi, kalau perhitungan manualnya dia menghitung hanya pada saat kondisi crack, kemudian saat kondisi yielding, kemudian saat kondisi spalling, kemudian baru saat kondisi crack-nya ya. Makanya kalau kalkulasi manualnya ini bentuknya lurus-lurus dia.
Nah, kemudian ini hasil dari program ekstrak yang tadi. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, antara program ekstrak sama hand calculation-nya, ini tidak jauh berbeda ya. Itu dari bukunya Jack Moyle, Medicine of Exposed Concrete Buildings. Ini hasil momen kurvaturnya itu tidak jauh berbeda dengan perhitungan manualnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, mau bertanya, Kak. Ya, silakan. Itu yang boleh ke yang sebelumnya nggak, Kak? Yang kode-kode warna itu. Ya. Itu kan tadi yang putih itu udah crushing ya, Kak, kalau nggak salah tadi. Ya, sudah crushing. Lalu itu kan region tekan ya, Kak. Kenapa yang region tarik itu nggak spalling, Kak? Atau ya kenapa nggak rontok gitu, Kak, untuk selimutnya? Atau gimana gitu konsepnya, Kak, kalau boleh tahu? Ya, kalau crushing itu kalau crushing itu kan akibat tekan ya, bukan akibat tarik ya. Iya, Kak. Tekan ya. Sedangkan kan kita loading gayanya itu kan dari atas menekan, terus ke bawahnya itu di atasnya tekan, terus di serat bawahnya itu tertarik ya. Makanya nggak muncul crushing di situnya. Kalau gitu selimutnya nggak rontok gitu ya, Kak? Kan dia kena tarik gitu, Kak? Atau gimana, Kak? Kalau melihat rontok tidaknya nanti kita bisa lihat di ini ya, strain regangan tarik dari betonnya nanti bisa dilihat. Oh, tapi di model K-nya ini tetap ada gitu ya, Kak? Iya, tetap ada di. Oh, sama satu lagi boleh nggak, Kak? Iya, silakan. Kalau tadi kan di material unconfined concrete ada yang crushing strain sama spalling strain ya, Kak. Nah itu tuh Ya. Bedanya apa gitu, Kak? Kenapa ada crushing lalu spalling gitu? Dan post crushing strength-nya itu apa gitu, Kak? Kalau boleh dijelaskan. Apanya terakhir? Post crushing strength. Post crushing strength ya. Iya. Okay. Kalau crushing strength itu lebih ke ini karena tekan ya, crushing ya. Kalau spalling bisa semuanya ya, bisa tekan bisa tarik ya, seperti itu. Kalau untuk nilainya itu bisa dilihat di ACA 318. Kalau post crushing strength ini saya kurang tahu ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Erwin ya, kalau yang post crushing strength-nya ini. Tapi biasanya memang diisi nilainya 0 di sini. Untuk yang crushing strain sama spalling strain itu ada di ACA ya, Kak? Ada di ACA 318 ya. Oh, oke, Kak. Makasih. Ya. Kak Mario izin bertanya lanjutan dari yang tadi, Kak. Ya. Berarti yield strength-nya itu juga kita lihat dari SCI 318 ya, Kak ya? Untuk yield strength-nya. Ya. Dilihat di ACA. Oke, Kak. Terus tadi kan ada perbandingan tuh, Kak ya. Jadi yang kita hand calculation sama yang pakai ekstrak itu ada sedikit perbedaan. Nah, berarti ekstrak ini tidak memakai persamaan dari hand calculation gitu ya? Atau tidak, dia tidak. Dan lebih akurat yang mana ya? Ya, kalau lebih akurat dia lebih akurat ekstrak ya, karena dia pakai diskritisasi ya, mesin penampang. Kalau yang hand calculation ini kan dia dihitung hanya pada titik-titik yang ditentukan saja. Kita melihat titik crackingnya, terus titik yieldingnya, titik spallingnya, sampai titik frakturnya. Oh, oke. Ya, makasih Kak Mario. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang ini ya, cross-sectional, for example, tunnel ya. Misalnya ada sebuah tunnel
Kalau tadi itu penampangnya itu adalah penampang elemen lentur ya. Kalau sekarang ini penampangnya aksial lentur ya. Jadi dia akan menerima gaya aksial tekan juga dan akan menerima gaya lentur juga nantinya. Nah, di sini diasumsikan bahwa karena dinding tunnel itu jadi materialnya itu unconfined ya, unconfined concrete. Nah, di sini diambil per jarak 1 meter ya perhitungan di sini. Nah, tebalnya di sini juga 1 meter, maka kelihatannya seperti kotak di sini ya. Nah, karena ini merupakan elemen aksial lentur, jadi loadingnya tidak hanya momen kurvatur ya. Kita akan menginput momen loadingnya itu PM interaksi atau diagram interaksi ya. Nah, kalau yang capacity orbit ini sama seperti diagram interaksi, tapi dia memperlihatkan arah X sama arah Y. Kalau diagram interaksi ini dia hanya memperlihatkan gaya aksial versus momennya ya. Nah, di sini kita bisa pilih diagram interaksinya yang mau kita analisis itu full diagram atau half diagram. Jadi kalau full diagram itu momennya ada yang positif, ada yang negatif nantinya ya. Kalau half diagram itu hanya setengahnya saja, sebagiannya saja. Nah, di sini default saja ya, unconfined sama steel-nya ini default. Kemudian diklik apply di sini. Nah, kalau di sini ada loading parameternya. Jadi ini kita bisa tentukan angle. Ini kita bisa tentukan sudut dari loadingnya ya. Sudut dari loadingnya. Nah, kalau kita 0 degree ini berarti nanti kan dari sini dia mulainya ya. Nah, kalau 90 nanti dia analisisnya dari samping sini. Nah, kalau number of point ini maksudnya itu adalah jumlah nilai nanti jumlah nilai aksial versus momennya. Nah, di sini kita klik apply. Kemudian akan didapat diagram interaksinya seperti ini ya. Dapat diagram interaksinya. Nah, ini karena kita pilih yang tadi itu half diagram ya. Kalau full diagram itu nanti dia akan full. Jadi ada yang untuk di sininya juga nanti muncul dia. Nah, misalnya di Asto Tunnel ada batasan regangan untuk desain earthquake-nya ya. Saya kita analisis tunnel di sini contohnya karena tunnel ya. Untuk FEE itu adalah functional evaluation earthquake. Itu gempa dengan periode ulang 100 tahun ya. Nah, di sini tunnel batasan regangannya itu untuk beton 0,002 gitu ya. Kalau untuk baja tulangannya itu 0,002 juga. Nah, kemudian ada juga yang SEE yaitu Safety Evaluation Earthquake. Nah, itu gempanya 1000 sampai periode ulangnya 1000 sampai 2500 tahun ya. Nah, batasan regangannya untuk betonnya itu 0,0033. Kemudian untuk bajanya itu, ulangan bajanya itu 0,02 ya. Ini bisa dilihat di ASTO LRFD Road Tunnel Design and Construction Gate Specification ya. Nah, tadi itu setelah kita running PM curve-nya, kita klik yang tanda ini ya, tanda seperti buku ini. Nah, ini untuk mengeluarkan hasil analisisnya. Setelah kita klik ini, maka nanti akan keluar project manager yang seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat interaktif output-nya ya. Kita buka yang diagram interaksinya, PM tadi yang sudah didefinisikan itu. Kemudian kalau sudah dianalisis, maka nanti akan keluar beberapa item seperti ini ya. Ada interactive output, analysis report, ada undefined concept, kemudian ada material output sama section output. Nah, untuk sekarang kita akan lihat interactive output-nya. Nah, setelah kita klik interactive output-nya tadi itu,
maka akan terlihat nampak jendela seperti ini ya, window seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan regangan. Nah, berdasarkan hasil analisis, gaya aksial dan lentur yang terjadi akibat kombinasi beban gempa SEE pada dinding tunnel itu sebesar 12.000 kN dan momennya 1.500 kN. Nah, kita ingin mengetahui berapa regangan pada beton dan berapa regangan pada baja pada saat gaya aksial dan lentur ini terjadi ya. Jadi di sini ada stepnya ya. Stepnya dari 1 sampai ini kayaknya sampai 20-an gitu ya. Ini kita klik-klik terus. Terus kita klik yang section property-nya ini. Nah, kita lihat yang axial force-nya ini mendekati dengan 12.000 ya nilainya. Mendekati 12.000. Nah, setelah didapat nilai axial force-nya yang mendekati 12.000, selanjutnya dari section analysis property ini, kita klik ke fiber atau bar property. Kita klik yang fiber atau bar property. Nah, tadi itu gaya aksial yang 12.000 itu berada di step yang ke-12 ya. Nah, di sini kita klik tulangannya. Kita ingin mengetahui berapa regangan tarik yang terjadi akibat gaya aksial dan momen yang 12.000 tadi itu. Nah, kita lihat di sini nilai strain-nya ya. Nilai strain-nya itu sebesar 0,00021. Nah, kalau kita mau lihat regangan tekan dari betonnya, maka kita klik di penampang betonnya ya. Kalau tadi itu kan kita klik yang di penampang ininya, penampang tulangan bajanya. Nah, ini kita pindahkan aja ke penampang betonnya. Nah, nanti nilai strain-nya akan berubah seperti ini. Didapat nilai regangan tekan betonnya itu 0,003. Nah, nilai ini, regangan yang terjadi ini dibandingkan dengan regangan izin berdasarkan ASTO tunnel tadi. Kalau dilihat di sini masih regangan terjadi masih lebih kecil daripada regangan izin ya. Jadi masih memenuhi syarat dari strain limit yang disyaratkan oleh ASTO tunnel. Sampai ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kemudian contoh selanjutnya itu adalah pier dari jembatan ya, dari jembatan. Nah, di sini sebelah kiri bisa kita lihat misalnya ada pier penampang pier jembatan seperti ini dengan detail seperti ini. Nah, itu kita modelkan di ekstrak. Caranya sama seperti kita memodelkan balok tadi ya. Nah, cuma di sini kan ada konven konkretnya ya. Konven konkretnya di sini ada tes di sini lumayan banyak tesnya. Jadi FCC-nya harusnya meningkatnya lumayan besar ya. Jadi yang di penampang confine konkret tadi itu kita isi nilai ininya ya. Nilai untuk calculate confinement-nya ya, sesuai dengan tulangan yang terpasang. Nah, ini kita ubah, kita kalkulasi lagi nilai confine concrete strength-nya, itu akan menjadi confine concrete strength materialnya.
kemudian berdasarkan NCHRP ya, ini adalah guideline untuk performance-based seismic bridge design tahun 2020. Nah, di sini ada batas regangan tarik tulangan, kemudian ada batas regangan tekan beton ya. Nah, di sini ada performance level. Yang pertama itu ada life safety, yang kedua itu ada operasional, yang ketiga itu ada fully operational. Nah, untuk gempa dengan periode ulang 1000 tahun itu, targetnya itu adalah life safety. Jadi nilai regangan beton sama regangan tariknya itu harus lebih kecil atau sama dengan nilai yang di sini ya. Nah, berdasarkan rumus ini yang berbakling sama konkret ini, yang steel sama yang konkret, nah itu didapat nilai regangannya untuk kondisi LS, operasional, dan fully operasional seperti yang terlihat pada slide ya. Nah, kemudian kita kalau di sini contoh ini kita melakukan time history analysis ya, non-linear time history analysis. Jadi di sini ada 11 percepatan gempa ya. 11 percepatan gempa, kita running, kemudian kita lihat kondisi regangan yang terjadi pada beton dan pada tulangan bajanya. Nah, kalau di sini didapat itu ada yang operasional, ada yang life safety, ada yang fully operasional, ya, tergantung dengan ground motion-nya. Baik, mungkin sampai di sini saja. Ada yang mau ditanyakan? Kak, mau mastiin Kak. Tadi itu kan kita ngecek strain dari elemen kita itu dari PM interaction-nya gitu ya Kak. Jadi selubungnya yang kita cek terhadap batas-batasan itu dan bukan gaya-gaya yang menyebabkan strain tersebut ya Kak. Kebayang nggak? Oh ya, bukan selubungnya, tapi kita masukkan gaya aksial yang terjadi akibat kombinasi beban gempa. Kalau tadi kan gaya aksialnya yang terjadi itu akibat kombinasi beban gempanya itu sebesar 12.000 ya. Jadi nanti stepnya itu, saya sambil ini aja ya, buka ekstraknya aja ya. Sudah terlihat ya? Iya, sudah Kak. Nah, tadi itu kan gaya yang terjadi itu kan sebesar 12.000 kN ya. Nah, pertama kita klik dulu yang section analysis property-nya ya. Terus nanti kita lihat axial force-nya di sini yang kira-kira mendekati 12.000. Karena kan dia analisisnya itu kan mulai dari step 0 sampai dengan step akhirnya ya. Dia akan seperti ini. Kalau kita lanjutkan. Nah, ini kalau dilihat di sini kan axial force-nya itu sekitar 12.000 ya. 12.000. Nah, kita mau melihat berapa regangan yang terjadi akibat gaya aksial yang sebesar 12.000 ini. Kita mau lihat regangan pada tulangannya ya, misalnya tulangannya kita klik aja di tulangannya ini kita pindahkan ke fiber atau bar propertinya ya. Nah, di sini kita dapat regangan tariknya itu sebesar 0,0021 ya. Nah, kalau kita mau mengetahui berapa regangan tekan beton akibat gaya aksial yang 12.000 tadi itu, kita klik yang bagian ininya, properti yang untuk betonnya. Nah, strength-nya didapat 0,0003 ya. Ya, seperti itu ya.
Mario, berarti kita tidak memasukkan bebannya ya Kak ya? Kita cuma ngecek pada saat beban berapa, regangannya berapa gitu ya? Ya, benar. Terus step-stepnya itu kita nentuinnya gimana Kak ya? Maksudnya apakah kita bisa memperbanyak stepnya supaya lebih detail beban-bebannya, atau seperti apa ya Kak Mario? Kita bisa memperbanyak stepnya. Terus ya. Ini terakhir 100 ya, step 100 ya. Sorry, tadi itu yang 100 number of point ini number stepnya ya, sorry. Jadi sini kita bisa perbanyak number stepnya mau berapa. Oh. Nah, kita mau ganti misalnya stepnya 50 saja gitu ya. Kita apply saja dulu ya. Nah, di sini kan diganti, belum dianalisis. Kita klik lagi ini analisis awal. Ini stepnya sampai 50 ya. Kalau mau lebih smooth lagi bisa diperbanyak lagi stepnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya Kak, itu kan beban PM itu kan ada beban aksial sama beban momennya ya Kak ya. Nah itu berarti yang dikeluarkan oleh ekstrak itu hanya kurvanya ya, maksudnya kurva PM-nya aja ya. Jadi pada saat P dan M yang tertentu ya, jadi tidak bisa sesuai dengan beban aktualnya gitu ya. Kan dalam struktur kita kan P sama M-nya itu kan bisa bervariatif dan dia di dalam perutnya itu kan, di dalam perut PM-nya. Nah, kalau seperti itu kasusnya gimana ya, Kak Mario? Ya, nah kalau di ekstrak ini kita cuma bisa cek dari aksialnya ya. Coba lihat yang di sini ya. Lihat yang di sini ya, yang tanda ini. Nah, itu nanti kalau kita jalankan dia pindah. Nah, gaya aksial sama momennya itu hanya mengikuti dari kurva dari PM-nya saja. Jadi dia tidak bisa lebih kecil momennya dari selubung dari PM curve-nya itu. Nah, kalau mau mengecek apakah kalau dalam kekuatan biasanya kalau yang momen itu kan kita ceknya aksial lenturnya itu kan cek untuk kekuatan kolomnya ya. Apabila gaya aksial lenturnya berada dalam selubung dari PM curve-nya maka penampang tersebut aman. Nah, kalau untuk mengecek regangan momennya itu kita tidak bisa tidak bisa ditentukan ya. Dia berdasarkan selubung dari selimut PM curve-nya saja. Oh, berarti kita nggak bisa melihat kondisi sebenarnya ya berarti kayak. Maksudnya kondisi sebenarnya ketika P dan M tertentu regangannya berapa? Mungkin tidak bisa tergambarkan di ekstraknya ya. Iya. Oh, baik. Berarti untuk dinding yang tadi itu pakai PM juga ya Kak Mario ya? Tadi saya sempat internet sempat gangguan sedikit. Oh iya, itu pakai PM karena ini dinding tunnel jadi dia tertimbun. Jadi ada gaya aksial sama gaya lentur akibat ini ya, timbunan tanahnya ya. Oh. Dinding tunnel bukan dinding struktural kayak shear wall atau apa. Berarti sama kayak pier tadi ya, tidak ada beda ya? Ya sama kayak pier. Cuman bedanya tidak ada confinement aja ya. Kalau yang pier tadi ada confinement-nya. Ya, kalau pier tadi ada confinement kan banyak tulangan sengkang sama tesnya ya. Kalau yang ini kan karena di dindingnya tidak ada confinement-nya ya. Diasumsikan tidak ada confinement-nya. Oh, baik Pak Mario, makasih Kak. Kak untuk PPT-nya apakah di-share ya? Oh ya boleh, nanti saya kasih ke Pak Erwin ya. Bisa dikirim sama Pak Erwin mungkin ya. Oh iya. Baik Kak Mario, makasih Kak. Ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sampai jam berapa ya, kata Pak Erwin ya? Sorry. Kalau kelasnya sih sampai jam 6 sih Kak Mario. 2 jam biasanya kelasnya. Kalau yang itu sudah ya, sudah belajar yang ini ya, FCC-nya ya, yang konven konkret ya. Iya, sudah disampaikan Pak Erwin sih di pertemuan sebelumnya Kak. Belum ini, tapi belum dikasih tugas untuk menghitung FCC-nya ya. Belum. Belum ya. Ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri sekarang ya. Materinya sudah habis ya. Saya hanya diminta menyampaikan untuk tutorial ekstraknya saja. Kalau absen sama Pak Erwin bagaimana ya? Harusnya dari Six, Pak. Udah langsung ya, dari recording tadi itu ya. Iya, Pak. Kalau Mario berarti ekstrak ini bukan cuma untuk momen curvature ya. Berarti dia bisa berbagai hal yang lainnya juga ya Kak Mario. Ya, bisa momen kurvatur, kemudian bisa PM curve juga ya. Kalau PM curve. Ya, biasanya kalau kita cek PM curve, yang familiar itu ini ya SP kolom ya. Programnya ya. Cuma kalau SP kolom itu betonnya itu kan dianggap unconfined semua ya. Jadi nggak ada bagian yang confined konkretnya. Oh, keunggulannya ekstrak ya? Iya, keunggulan ekstraknya bisa confined konkret. Kalau momen kurvatur selain ekstrak juga ada satu lagi itu namanya response 2000. Kalau response 2000 free juga ya, free downloadnya free. Nah itu juga tidak bisa menggunakan confined konkret. Jadi asumsinya betonnya itu tidak terkekang semuanya, unconfined semua. Iya. Tapi kalau yang ini PM curve-nya itu cuma satu sisi ya, nggak bisa untuk dua arah ya, biaksial. Bisa biaksial. Oh bisa biaksial juga ya? Bisa. Oh. Yang tadi itu kan sebentar. Nah untuk kita define PM interaction ini kan ada angle of loading-nya ya. Nah tadi itu kalau yang 0 derajat itu kan dia dari sini gitu. Kalau kita mau yang biaksial dari sini, kita ubah jadi 90 derajat misalnya gitu. Nilai degree-nya ya. Nah kalau mau yang arah dari sini, berapa PM curve yang dari sini, diagram interaksinya dari sini, yang arah ke sini, tinggal di ini aja, degree-nya berapa derajat gitu. Jadi bisa sekaligus dua tampilannya ya. Kalau mau dua tampilannya itu lihat yang di ini, di capacity orbitnya ya. Nah ini kalau lihat duanya ya, tapi cuma bisa di titik maksimumnya saja kalau nggak salah. Seperti itu ya. Oh iya. Oh ya Kak, mungkin saya mau bertanya tapi agak keluar dari ekstraknya. Jadi momen curvature itu nanti pada akhirnya kita akan pakai untuk di mana Kak ya? Untuk biasanya kan lebih ke evaluasi mungkin. Iya, enggak hanya evaluasi ya. Kalau sekarang ini kan ada yang namanya
performance based design ya, jadi desain berdasarkan performance ya. Kalau dulu memang awalnya itu yang analisis non-linear itu untuk evaluasi saja, tapi kalau sekarang itu untuk desain pun kita sudah bisa menggunakan performance based design. Nah, biasanya itu diminta kalau sistem strukturnya itu spesial ya. Jadi sistem strukturnya itu tidak ada di dalam SNI gempa kita. Atau sistem strukturnya itu melebihi dari batasan ketinggian yang ada di SNI gempa kita. Nah, tujuan ini biasanya dijadikan ini ya untuk sendi plastis ya. Sendi plastis di balok, sendi plastis di kolom. Nah, dimodelkan momen kurvaturnya. Kalau momen kurvatur itu kan masih di penampang ya. Yang saya jelaskan tadi itu kan ada